Hai, Cece Romet Kitchen mau masak rujak cingur khas Surabaya. Ini adalah cingur sapi atau kulit bagian moncongnya sapi itu. Sudah saya rebus 1 kali, sekarang mau saya presto. Saya geprek dulu 1 batang sereh, 2 cm lengkuas, saya geprek juga. 2 cm jahe, geprek lagi. Kunyit 2 cm. Fungsi kunyit ini juga supaya warna cingur sapinya itu jadi lebih cantik, agak kuning sedikit ya. Bawang putih 2 siung. Bawang putihnya juga cuma saya geprek aja. Saya mau mempresto cingur atau kulit bagian moncongnya sapi itu. 1 lembar daun salam. Siapkan panci presto. Kita masukkan cingurnya. Itu cingurnya udah saya rebus 1 kali, dibuang airnya, lalu saya presto dulu sama bumbu-bumbu segar ini. Serai salam, kunyit, jahe lengkuas, dan bawang putih ya. Kita masukkan semuanya. Tuang air. Tambahkan garam setengah sendok makan supaya cingurnya ada rasanya ya. Saya tambahkan garam, aduk sebentar, dan saya mau presto cingur sapi ini selama 20 menit. Di presto 20 menit aja, setelah itu jangan dibuka, biarkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, ini cingur sapinya, kalau direntangkan kalian akan lihat bahwa ini adalah bagian moncongnya sapi. Nah, tuh kan kelihatan ya moncongnya sapi, dan sudah empuk banget karena sudah dipresso. Saya mau gunakan secukupnya aja untuk membuat rujak cingur. Oke, sudah saya potong-potong, kita pinggirin dulu. Sekarang saya mau bikin bumbu untuk merendam tahu dan tempe. 1 siung bawang putih dihaluskan, beri garam 1 sendok teh. Kita ulek aja bawang putih dan garam, lalu saya kasih air sedikit. Mohon maaf, ini videonya agak panjang karena saya menunjukkan cara menggoreng tahu dan tempe dulu yang dibumbuin seperti ini. Karena sebelum-sebelumnya tiap kali ada tahu tempe pasti ada yang nanya gimana caranya menggoreng tahu dan tempe. Jadi saya bikin videonya sekalian ya. Kita celupkan aja tempenya ini ke campuran bawang putih dan garam yang sudah diberi air. Tahunya juga ya, supaya ada rasanya. Gunakan tahu yang menurut kalian enak, karena tahu itu ada yang enak, ada yang kurang enak. Kalau udah, sisihkan dulu. Siapkan 4 siung bawang putih. Kita iris tipis, tapi nggak perlu terlalu tipis. Panaskan minyak goreng. Pertama yang mau saya goreng adalah bawang putih dulu. Nah, ini bawang putih yang udah kita iris tadi, digoreng dulu sampai agak kecoklatan. Nggak perlu sampai terlalu kering ya. Ini sudah agak kecoklatan, kita angkat aja, tiriskan. Sekarang kita goreng tempenya. Digoreng sampai warnanya kuning keemasan ya, dibalik. Kalau sudah kuning keemasan dan sudah garing, kita angkat aja tempenya dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk menggoreng tahu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini tahunya sudah garing bagian luarnya dan sudah kuning keemasan. Kita angkat lalu tiriskan. Sekarang saya mau menggoreng kacang tanah. Ada 100 gram kacang tanah. Ini kacangnya sudah saya cuci bersih dan saya lap-lap ya, biar nggak terlalu basah. Kita goreng dulu kacang tanah. Gunakan api yang kecil aja pada saat menggoreng kacang tanah, karena takutnya cepet gosong padahal kurang mateng. Jadi apinya kecil aja. Lalu kita angkat. Proses memasaknya masih jalan ya, meskipun sudah diangkat dari minyak. Saya mau menggoreng terasi.
Ini ada 2 sendok makan terasi. Kalau terasinya sudah mateng, kita angkat aja. Lalu sisihkan. Saya ada 200 gram toge. Ini togenya sudah dicuci bersih. Saya mau menyeduh toge ini, jadi hanya disiram air panas, bukan direbus ya, hanya disiram air panas. Biarkan sampai togenya empuk. Nah, kita pinggirin dulu. Sekarang saya mau merebus kacang panjang. Nih, kacang panjangnya sudah dipotong-potong dan sudah dicuci. Rujak cingur biasanya ada krei yang direbus itu, atau timun suri muda itu kan direbus, cuma saya nggak nemu timun suri yang muda itu, jadi saya nggak pakai, mohon maaf. Ini kacang panjangnya sudah matang, saya angkat dan saya rebus kangkung. Kita rebus kangkungnya sampai empuk ya, sebentar aja juga cepet empuk. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam supaya kangkungnya tetap hijau. Dibalik. Kalau sudah, kita angkat aja dan kita tiriskan. Sekarang kita mau bikin sambal untuk membuat rujak cingur. Ini bawang putih yang kita goreng tadi, saya cuma pakai setengah sendok makan aja. Cabai rawit merah secukupnya sesuai selera kalian. Ini saya pakai 6 butir, nggak dibuang tangkainya. Kalau mau dibuang tangkainya juga boleh. 1 sendok teh terasi yang udah kita goreng tadi, saya cuma pakai 1 sendok teh, setengah sendok teh garam, dan kita ulek dulu. Rujak cingur otentik Surabaya itu pasti menggunakan pisang batu. Ini pisang batu yang masih muda, atau kalau bahasa Jawanya tuh pisang klutuk ya, masih muda. Nggak semua pisang muda bisa kita gunakan, hanya pisang batu ini yang banyak bijinya. Kita iris-iris seperti ini. Secukupnya ya, sesuai selera. Saya suka sih jadi agak banyak. Kita ulek aja. Tanpa pisang batu ini, rujak cingurnya kurang otentik ya. Oke, sekarang kita masukkan kacang goreng. Saya gunakan sekitar 4 sendok makan. Diulek kasar aja kalau kacangnya sudah masuk. Sekitar 3 sendok makan gula merah atau sesuai selera, tapi memang rujak cingur itu ada rasa manisnya ya, nggak manis banget tapi kerasa manisnya gitu. Dan bahan yang paling penting dalam membuat rujak cingur yaitu ini, petis ya. Ini ada 2 macam petis, ada grade A, grade B gitu ya. Petisnya itu kalian bisa nanya ke tukang petisnya, yang enak yang mana, mereka yang paham ya. Tapi kalau kalian sudah biasa beli, pastinya udah tahu mana yang enak, mana yang enggak. Saya gunakan 2 sendok makan dulu petisnya. Ada petis udang dan petis kupang, biasanya gitu ya. Nah, ini saya masukin aja semuanya biar terasa petisnya. Kalau kalian susah mendapatkan petis udang, petis kupang kayak gitu, kalian bisa cari di toko bahan online, di toko online ya, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lainnya itu banyak yang jual. Ini asam jawa, 1 sendok makan saya beri air. Kita tuang air asam jawa, penting banget air asam jawa ini. Kita aduk-aduk. Ini sambal petisnya masih terlalu kental, saya kasih air sedikit lagi. Nah, kita aduk lagi sampai kentalnya pas. Kita pinggirin dulu, sambalnya udah jadi. Sekarang siapkan piring saji. Nah, ini ada lontong. Salah satu favorit saya, rujak cingur harus pakai lontong. Ada tempe goreng. Jadi rujak cingur tuh ada 2 macam, ada yang matengan, ada yang mentahan. Nah, yang saya bikin ini yang campuran antara bahan yang mateng dan juga yang mentah. Yang matengnya ada lontong, ada tahu tempe goreng, dan ini ada kangkung, kacang panjang yang sudah direbus, dan toge. Harusnya ada krei atau timun suri mentah yang direbus itu ya, cuma karena nggak ada. Nah, yang mentah-mentahnya saya pakai timun segar,
pakai nanas juga secukupnya. Ini yang bikin unik dari rujak cingur itu, dia makanan gurih, ada sayurannya, tapi juga dicampur buah-buahan segar. Itu yang bikin rujak cingur tuh top markotop. Ini pepaya ya, pepayanya gunakan yang nggak terlalu mateng. Bengkuang, kita potong-potong bengkuangnya. Seharusnya ada kedondong, cuma nggak ada kedondongnya, susah nyari. Dan saya pakai mangga. Mangganya tuh boleh mangga yang mateng, boleh juga yang muda ya. Ini saya pakai yang setengah mateng. Mangganya secukupnya. Dan ini cingur sapinya yang udah kita presto dan udah kita bumbuin tadi. Pastinya udah enak rasanya. Sambal petisnya kita taruh di atasnya bahan-bahan rujak cingur itu. Nah, seperti ini ya. Sambalnya tuh warnanya hitam karena petis. Dan ini rujak cingurnya komplit. Ada sayuran mateng, ada buah-buahan segar, ada cingur sapinya juga. So, ini autentik rujak cingur Surabaya. Tuh, lihat. Berdasarkan literatur yang saya baca, rujak cingur memang dari Surabaya. Tapi kalau ada yang mengklaim ini dari daerah lain, monggo ya. Itu yang saya baca di Google. Oke, saya aduk-aduk dulu. Saya mau cobain rujak cingur. Kalau saya menyebutnya ini bomb of flavor. Jadi itu bener-bener cita rasa yang di mulut itu kerasa semua gitu ya. Ada rasa petisnya, manis, ada rasa kacang, ada cabe, ada pokoknya belum lagi sayur-sayuran dan buah-buahan segarnya itu bikin rujak cingur tuh makanan yang sangat komplit, baik dari segi rasa, penampilan maupun tekstur. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.